Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Guru, rekan pengajar. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengolah nilai setelah anak-anak kita ajak ulangan harian dengan menggunakan cara online, menggunakan Google Form. Nah, agar Google Form tersebut memberikan kemudahan bagi kita dan efektif dalam cara kita mengolah nilai, maka kita akan coba lakukan tutorial untuk memudahkan Bapak Ibu Guru semua. Baik, kita tidak perlu panjang lebar. Sebelum melanjutkan, sekali lagi Bapak Ibu, mohon tolong untuk sentuh subscribe-nya, kemudian sentuh tombol ke atas bila suka, dan bagikan kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan tutorial ini. Nah, kita akan masuk menggunakan akun kita sendiri. Kita lihat dulu, ini profil dari akun kita ya. Kemudian kita akan masuk kepada drive kita. Di mana drive kita letaknya? Nah, caranya kita masuk ke sini. Klik plus ini. Nah, kemudian di sini kita sudah kelihatan akun, channel, dan kita klik titik 9 ini. Nah, di sini muncul pilihan dari apa yang ingin kita kelola. Kita masuk ke drive. Ini drive kita. Klik. Nah, di sini kita sudah masuk pada drive Google Form. Yang mana yang akan kita olah? Kita pilih kelasnya dulu. Betul, di sini sudah saya buatkan folder-foldernya. Ya. Nah, saya akan mengolah nilai kelas 9. Kita klik folder kelas 9 ini. Nah, inilah soalnya. Kemudian soal Google Form ini kita klik 2 kali, maka kita diarahkan ke sini. Nah, untuk bisa melihat sudah berapa banyak siswa kita menjawab, sudah berapa siswa melakukan pekerjaan ulangan harian online ini, kita bisa lari ke sini. Nah, di sini ada tanggapan, respon, atau jawaban. Di sini sudah terlihat siswa kita mengerjakan 196 siswa yang sudah mengerjakan dari sekitar kurang lebih 240. Sudah cukup banyak, 80% mengerjakan. Kita lihat sekarang tanggapan dari siswa. Kita klik di sini. Nah, ini berwarna merah. Sekali lagi, tempat kita mengatur siswa berhenti mengerjakan atau timer kita, batas akhir waktu pengerjaan. Di tempat Bapak Ibu juga sudah tersedia seperti ini. Untuk Google Form soal yang Bapak Ibu sebagai pemilik atau owner. Kalau Mas sebagai editor, ini tidak muncul. Ini muncul ya, tetapi mempengaruhi yang lain ya. Nah, sekarang kita akan masuk seperti apa jawaban dari 196 siswa itu. Untuk bisa kita olah kelas berapa saja yang sudah mengerjakan, berapa persen kelas-kelas yang sudah mengerjakan. Caranya Bapak Ibu, arahkan kursor ke titik 3 ini ya. Kemudian setelah itu diklik, lalu cari yang namanya download jawaban. Ini ya. Nanti akan berekstensi atau folder atau filenya adalah zip ya. Ini kita klik. Maka kita lihat pojok sini. Nah, ini sudah mulai mendownload ya. Nah, ini sudah. Kalau sudah Bapak Ibu, ini akan kita tinggalkan. Nanti kita akan berfokus di sini. Lihat, ini ada 196. Kita klik.
Nah, larinya ke sini. Ini kita abaikan. Kita klik yang Excel ini 2 kali. Sekali lagi, file zip ini yang merupakan salinan dari hasil ulangan harian kelas 9. Ini yang Excel kita klik 2 kali. Taruh di sini, kemudian klik 2 kali. Ya, kita akan diarahkan seperti ini. Inilah Bapak Ibu hasil ulangan anak-anak kita berupa grafik memanjang ya, tabel memanjang. Kalau seperti ini, siapa yang bisa mengoreksi menilai anak ini dapat berapa, ini namanya siapa ya? Maka ini harus kita sederhanakan ya, harus kita sederhanakan. Caranya gimana? Yaitu dengan cara yang pertama, ambil ini bagian waktu, kemudian didrag ke bawah, di blok sampai sejumlah 196 sampai habis ya, terus sampai habis, hanya 1 kolom ya. Ya, di sini sudah. Kalau sudah, arahkan kursor menuju ke data. Sekali lagi, kalau sudah di blok seperti ini, arahkan kursor menuju ke data. Setelah data, ini kita klik. Nah, lalu kursor kita arahkan ke text to column. Sekali lagi, dari klik data tadi, hasilnya seperti ini, kursor kita pindahkan ke text to column. Ini ya. Ini kita klik. Nah, kemudian ada perintah-perintah untuk mengisi. Kita klik delimited. Ya, ini kita pilih delimited, kemudian next. Kita pilih delimited, kita lanjut ke next. Kemudian ini kita pilih pemisahnya. Kita lihat di sini. Pemisahnya titik koma atau koma. Nah, di sini ternyata koma. Maka saya pilih yang di sini koma diklik ya, tabnya dikosongkan. Kalau di sini pemisahnya adalah titik koma, maka silahkan pilih yang semikolon. Karena di sini pemisahnya adalah koma, saya pilih yang koma. Kemudian kursor dari sini kita arahkan ke next diklik. Sudah, ini general, kita finish. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita tinggal menseleksi kolom mana yang dibutuhkan, kolom mana yang tidak dibutuhkan. Caranya, kursor arahkan ke sini. Iya, di titik ini sampai muncul tanda panah ke bawah gini ya. Ya, ini. Setelah sampai muncul ke bawah gini, ini waktu. Ya, ini waktu tidak kita butuhkan. Ya, kita tidak butuhkan. Kita klik kiri dari mouse dan kita hapus. Hilang toh. Kemudian ini ada skor, ini ada nama, ini nama. Ini kita klik, kita geser ke sini ya, sampai ke sini. Kemudian kita klik kiri, kita hapus. Tinggal skor, nama, kelas, dan ini tidak diperlukan. Kita perlukan nomor absen. Nomor absennya ada di sini. Maka yang di sini sampai ke E ini kita blok, kemudian klik kiri, delete. Maka tinggal skor, nama, kelas, nomor absen. Nah, di sini ini ada nama sekolah. Karena sudah jelas sekolahnya adalah SMP Negeri 4 Klaten, atau SMP Negeri 1 Klaten, atau SMP Negeri 7 Klaten dan sebagainya. Ini tidak kita perlukan, maka ini kita buang. Nah, yang dibuang yang mana? Mulai dari sini. Ya, mulai dari E ini sampai ke soal yang ke-25. Geser terus sampai mentok ke kanan. Ya, di sini. Klik kiri, delete. Nah,
Sekarang kita lihat. Nah, ini sudah ada skor, nama, kelas, dan nomor absen. Kalau kita geser seperti ini, nah kemudian dari sini ini kelasnya masih bercampur, skor absennya sudah ada, skornya sudah ada. Biar namanya berada di paling kiri, mari kita pindahkan dengan cara ini. Sekali lagi kursornya arahkan ke sini kepada kolom A, terus klik, kemudian klik kiri, terus di cut. Setelah cut, kursor pindahkan ke kolom E, klik, kemudian klik kiri, lalu insert cut cell, ini diklik. Nah, sudah berpindah Bapak Ibu. Ini ya, sudah berpindah. Kemudian ini akan kita pisahkan karena kita kesulitan ya kalau seperti ini menelitinya kelas per kelas bercampur. Maka harus kita kelompokkan yang mana kelas 9A saja, yang mana kelas 9B saja. Caranya bagaimana? Yaitu kita punya fasilitas lain yang namanya ini ditaruh di klik atas ini ya. Kemudian kita masuk ke filter. Ini ada filternya Bapak Ibu. Kita coba. Ini sudah taruh di sini. Kita klik filter. Iya. Maka Bapak Ibu bisa melihat di sini ada tanda anak panah di masing-masing kolom. Ini tinggal kita lihat mau kelas yang mana dulu. Misal Bapak Ibu kita ingin lihat kelas 9A saja. Maka caranya ini ditaruh di sini, kursor ditaruh tanda panah di titik kelas ini. Iya, ini sudah ada kelasnya semua. Nah, kita pengen 9A saja, maka ini yang kelas 9A centangnya ditinggal, yang lain dihilangkan. Begini Bapak Ibu. Maka kita lihat. Nah, ini sudah kelas 9A saja, kita geser sampai bawah. Ya, sampai nomor terakhir ini hanya kelas 9A saja. Nah, kemudian kita lihat di sini nomor absennya juga masih acak. Gimana cara mengurutkan dari nomor 1 sampai ke nomor 32? Nah, Bapak Ibu kursor boleh diarahkan ke nomor absen, kemudian pilih tanda panah di sebelahnya ini, lalu diklik, lalu Bapak Ibu boleh milih yang A sampai Z, short, small, to large. Ini diklik. Nah, ini sudah urut Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita pindahkan. Kita pindahkan sebagai file tersendiri untuk bisa disimpan sebagai hasil ulangan kelas 9A. Caranya geser ke sini, kursor kita tarik ke bawah sampai habis, kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih copy seperti ini, kemudian kita lari ke file, pilih new ya, ini baru, kemudian taruh di angka ketiga, urutan ketiga, agar di sini nanti bisa kita pakai untuk menulis identitas dari tabel ini. Kemudian setelah seperti ini, kursor taruh di sini, mouse klik kiri kanan, klik kanan, kemudian kita pilih paste spesial karena ini berupa angka dan huruf. Kita pilih paste spesial, lalu kita pilih values. Ini ya, values. Ini kita kasih klik, lalu OK. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat, coba kita atur. Nama kita geser. Kita geser lagi. Kelas, dan cukup skornya.
Iya, nomor absen kurang sedikit lebar. Nih, kemudian ini kita kasih kotak. Terus kemudian geser ke atas ini, pilih kotak semua, all border. Jadilah seperti ini. Terus akan membedakan mana yang header, mana yang footer ya. Ini kita atur, taruh di tengah, kemudian kita kasih bold. Nah, kemudian agar kelihatan, ini kita geser ke bawah, terus kita kasih tengah, ini kita kasih geser ke bawah, nomor absennya biar jelas kita kasih tengah. Ini hasil ulangannya, kita kasih pinggir. Sudah tampak Bapak Ibu. Inilah hasil pekerjaan anak-anak dari kelas 9A. Kemudian kita kasih identitas. Kita blok dulu sampai ke sini. Kemudian kita kasih merger center. Lalu kita beri identitas. Hasil ulangan harian kelas 9A. Kita bold, ini kita bold. Nah, sudah kelihatan. Lalu ini belum disimpan karena ini masih belum ada folder kemana ini disimpan. Mari kita simpan dulu dengan cara file, kemudian kita pilih save as, lalu kemudian kita cari PC kita, desktop kita ya, sini. Kemudian data saya ada di G ini, terus kemudian di sini folder Bapak, lalu di sini saya kasih folder, saya buat folder baru di folder saya, di dalam folder saya kasih folder lagi dengan nama ulangan harian kelas 9. Seperti itu. Kemudian ini kita buka ya, ini kita buka ini, terus file itu tadi dikasih nama kelas 9A, lalu save, tulis kelas 9A di dalam folder ulang harian kelas 9B, kelas 9, lalu di save. Maka kita lihat apakah ini sudah punya pemilik. Kita lihat ke atas. Nah, ini sudah. Begitu Bapak Ibu, kita rampung satu kelas ya. Kita coba lagi kelas yang lain. Baik, satu kelas lagi agar lebih cepat, lebih Bapak Ibu lebih paham. Satu kelas lagi, kita kembali ke yang pertama, yang hasil dari ekstrak tadi ya. Nah, yang ini tadi kelas. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang pertama tadi ya. Kita kembali ke yang pertama, kemudian kita pilih kelas lagi. Kalau ini tadi kelas 9A, kita klik sini, kita klik yang di sini ya, kita pilih kelas 9B, kemudian yang 9A nya dihilangkan centangnya, lalu OK. Nah, maka disini sudah berganti kelas 9B semua. Nah, kelas 9B semua. Tinggal kita atur nomor absennya agar urut dari nomor 1 sampai nomor 32. Caranya, klik bagian nomor absen, lalu pilih dari short sampai besar, dari kecil sampai besar. Klik
Nah, ini sudah urut. Lalu kita copy semuanya dari nama sampai total skor sampai ke bawah. Sudah, klik kanan pada mouse, copy, lalu kita kembali ke sini buat file baru, new. Ini klik di sini, ya, taruh di bagian ketiga agar ini dipakai untuk ruang identitas. Lalu klik kanan, paste spesial, values, oke, sudah jadi. Lalu ini kita atur nama, sekian, kelas sudah, nomor absen kurang sedikit, total skor sedikitnya. Kemudian kita kasih bordir kotak, dari ke atas, all. Ini kemudian yang bagian atas kita kasih di tengah, kemudian biar jelas kita bold. Udah, terus ini kelas kita atur, taruh di tengah, kemudian nomor absen kita atur, taruh di tengah. Lalu skornya biar kelihatan kita kasih di pinggir kanan. Sudah cukup. Terus kita beri identitas, di blok semua dari A sampai D kolomnya, terus di merge center, baru kasih tulisan hasil ulangan kelas 9B. Ini sudah kita pertebal, bold. Ya, kalau sudah, mari kita simpan pada folder ulangan harian kita. Kita masuk kembali ke sini, file, save as, kemudian masuk ke folder kita tadi, ini ya, terus saya tadi ya, sini, ini dikasih kelas 9B, save. Iya, ini sudah berganti kelas 9B, artinya ini sudah file hasil ulangan harian kelas 9B. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu yang saat ini sedang melakukan olah nilai, ulangan harian, penugasan dan sebagainya secara online. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.